tadi itu bukan aku dirinya. Kembalikan aku tadi. Aku tadi siapa? Sejatinya diri, sebenarnya diri. Aku tadi siapa? Ruhullah. Aku tadi siapa? Hayatullah. Aku bubuhannya ini sudah terganti, bukan aku dirinya. Lalu Pak Eboy nang mendengar salah paham, nang mendengar salah mengerti. Menurut Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Di dalam perkara tentang lagi kita mengenal kehadiratnya Allah, ulun minta sekali lagi lah, coba make ini nah, hari satu minggu jangan berubah lagi. Berapa kali sini pengajian malam Senin, malam Selasa, ini make ini ulun rasa ubah terus. Ulun bukan berarti namanya tel memadahkan kada apa namanya kada bisa. Coba bang jangan berubah lagi kau. Make-nya nih jangan berubah lagi. Setahun hari, setiap seminggu itu tuh kada ada pas. Bila kada pas ulun nang sakit. Ulun bukannya hendak nyari, ininya nang sakit. Ini kena malam Senin ubah lagi, malam Selasa ubah lagi, setahun hari. Jadi kawalah make ini jangan berubah. Setelannya itu nah. Jadi kadang kali biar apa namanya mentes-tesnya. Nang tetap aja umpamanya kayak Pak. Ya kalaulah perlu ada perbaikan atau alat nang ditambah, siapa nang bisa menolak? Karena 1 tahun, 2 tahun berubah terus. Ya sudahlah. Menulun sakit di sini, alih suara, ini terlepas. Ulun bukannya hendak didangari kada, kasihan nang di luar. Ulun pakancang-kancang, ulun pulang terus sakit. Ngertilah. Nah supaya make ini jangan ubah terus. Ini seminggu, 2 minggu, setahun hari berubah terus, terlepas. Ya baiklah Bapak Ibu jamaah sekalian, di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang keberadaan inilah yang menjadikan satu permasalahan bagi orang-orang yang mengatakan ini hadis dan tidak hadis. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu sebutkan dan katakan apa? Orang yang luas ilmu pengetahuannya, orang yang luas ilmu pengetahuannya adalah orang yang mengenal diri. Ini hadis. Nah kemudian ini yang menjadi pertentangan, perselisihan khilafiyah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka mengenal Tuhannya. Ada yang mengatakan ini hadis. Ini sebenarnya adalah mengisyarat bunyi hadis dari Imam Bukhari serta Imam Muslim. Adakah mereka salah? Juga tidak salah. Karena mereka memaham adalah orang yang luas ilmu pengetahuannya adalah orang yang mengenal dirinya. Lalu lahirlah kata-kata sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang dia mengenal dirinya, maka terkenalah Tuhan dengan sendirinya. Jadi apik-apik ulun katakan sekali lagi kepada guru-guruan, kalau kurang mengetahui perihal tentang hadis, jangan asal ucapakan. Karena akan berdampak orang-orang yang sudah tidak senang untuk menghujat. Betul? Lalu orang menghujat karena salafian. Salafian apa? Pertama ilmu membaca, yang kedua ilmu mendengar. Tidak melalui
kunci untuk mengenal Tuhan. Mengenal diri anak kunci untuk mengenal Tuhan. Dari karenanya, di dalam hal ini, kalau mengenal diri itu anak kunci mengenal Tuhan, apa yang kita kenal sebenarnya? Yang harus kita ketahui dan kenal itu adalah apa yang ada pada diri kita, atau siapa sebenarnya kita. Apalagi, dari mana asal diri kita? Untuk apa dan tujuan apa Tuhan mengadakan kita di dunia yang fana ini? Dan kemana nantinya kita dikembalikan? Nah, ini harus kita kenali. Barang siapa kenal diri tentang perihal 4 tersebut, maka kenal akan Tuhannya. Dari karena itulah, cukup saja kata Imam Ali, cukup saja kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kepandaian orang, kepintaran orang dengan mengenal dirinya. Cukup pula lah kebodohan orang, kedunguan orang dengan dia tidak mengenal dirinya. Jadi pintar lawan bodoh itu terletak di sini. Ulun tidak mengatakan nang lulusan S1, S2, S3 sampai S berapa tuh kada pintar. Tapi Sayyidina Ali katakan cukup pandainya seseorang itu dia mengenal Tuhan. Dan bodohnya orang itu dengan tidak mengenal diri. Oleh karena itu kita akan jawab ini. Siapa sebenarnya kita? Siapa sebenarnya aku? Aku adalah diri yang sebenarnya diri, yang kita sebut sering dengan diri sejati. Diri sejati. Jadi siapa yang dia menemukan diri sejati, diri yang sebenarnya, maka dia menemukan Tuhannya. Makanya sekarang ini kita kehilangan jati diri. Kehilangan jati diri. Amun kehilangan duit dicari kada? Kehilangan bini kada usah dicari, babini pulang. Amun kita tuh kehilangan benda, apalagi benda itu berharga. Kenapa? Karena benda itu amatlah bermanfaat lawan kita. Kita akan usahakan, kita akan cari untuk bisa kita temukan. Sekarang Pak Bu, kita ini kehilangan jati diri. Bagaimana tidak? Bagaimana mungkin orang tidak bisa menemukannya atau tidak mau mendapatkannya? Nah, mestinya biar cari ini kehilangan jati diri. Jadi aku, sebentar dulu. Ini aku. Aku ini adalah diri yang sebenarnya diri atau diri sejatinya. Nah, aku lagi. Aku adalah ruhullah. Jadi aku di sini lain aku kita. Aku adalah ruhullah yang datang daripada zat Allah untuk menyatakan wujudullah. Kita ini sebenarnya ruhnya Allah. Ruhnya Allah datang dari zatnya Allah. Dia datang nyata menjadi diri dan alam untuk menyatakan wujudnya Allah. Nah, ini siapa kita? Ini anak kuncinya. Nah, kata-kata aku tadi. Siapa tadi aku? Atau kita? Roh ini diri sejatinya, diri yang sebenarnya diri. Sekarang siapa lagi aku? Atau kita semua dan alam? Ini tidak lain adalah amru Rabbi. Ini yang orang juga permasalahkan. Amru Rabbi, yakni urusan Tuhan, perkara Tuhan.
Yas'alunaka 'anir ruh. Muhammad, kalau ada orang bertanya batakun tentang perkara ruh, maka katakanlah bahwa ruh itu urusanku. Bukankah tadi aku, kita semua dan semesta alam adalah ruhullah? Dia juga adalah amru Robbi. Berarti kita ini urusan Tuhan. Tapi yang dimaksud itu bukan aku kita. Jadi diri kita, diri yang sebenarnya. Maka itu pandai-pandai mengembalikan kata-kata aku. Bila ada hawa mengembalikan kata-kata aku, maka bisa tak akui. Bila kada pandai mengembalikan kata-kata aku, minggu tadi lalu dikatakan berhala di diri. Jadi berhala diri. Nah, siapa yang dudukan nih? Temukan jati diri. Lalu bagaimana Pak? Dia dikatakan tadi amru Robbi, urusan Tuhan. Perkara Tuhan. Jadi kita ini perkara Tuhan. Kalau akunya ini bukan kita, karena itu adalah amru Robbi. Urusan Tuhan itu diri sejatinya, diri yang sebenarnya diri. Kembali, aku yang dimaksud. Nah, ini tadi langsung di pertanyaan itu, apa yang ada pada diri kita atau siapa kita? Ini dijawab langsung. Apa yang ada pada diri dan siapa kita? Lalu bagaimana lagi? Aku adalah yang hidup. Jadi yang hidup itu adalah ruhullah. Yang hidup itu adalah amru Robbi. Aku adalah yang hidup karena datang dari yang maha hidup. Karena itu aku dikatakan hayatullah. Jadi aku yang dimaksud bukan aku kita. Itu adalah hayatullah, yang hidup karena datang dari yang maha hidup. Yang gaib karena datang dari yang maha gaib. Kita akan telusuri itu. Bagaimana ini mentelusurinya? Pak, Bu, begini, bahwa Tuhan, ini ringkas dulu penjelasannya. Tuhan batajali kepada nur. Sekali lagi, Tuhan banyata batajali kepada nur. Bila ada tahu al-tajali banyata, banampak, bajahir, nya kada tahu juga bebinian tajali itu tajalak. Itu nyampe lebih mudah. Sudah nangka itu kan nampak. Tuhan batajali kepada nur. Lalu nur bernama Allah. Yang tadinya Tuhan belum bernama. Sudah. Kemudian nur dia zahir atau menjadi semesta alam atau diri kita bernama Muhammad. Ulang. Ini perkara mudah dulu. Tuhan ingin dia dikenal, dia tajali kepada nur. Maka nur inilah yang bernama Allah. Kemudian nur zahir menjadi semesta alam termasuk diri kita, maka bernama Muhammad. Lalu siapakah aku? Siapakah aku? Dari mana asalku? Dan apa yang ada pada diriku? Kita ambil perjalanan ini. Adalah aku. Aku di sini tadi tandai bahu adalah ruhullah, ruhnya Allah. Aku yang dimaksud
maksud dikehendaki amru Rabbi, urusan Tuhan, perkara Tuhan. Aku adalah hayatullah, yang hidup datang dari yang maha hidup. Begini, ini yang dimaksud tidak lain adalah Nur Muhammad. Nur, tatkala Tuhan nih, Tuhan tajalli kepada Nur, itu Pak Ibu sebelumnya mula-mula jat, dan hari bujur-bujur, mula-mula jat pada martabat ahadiyah. Ulun tidak mengulang ini. Kalau ulun ulang martabat 7, kepanjangan lagi kesannya. Jadi minta maaf yang belum sempat belajar itu. Mula-mula jat, untuk menjelaskan itu tadi, mula-mula jat pada martabat ahadiyah. Artinya pada martabat ahadiyah ini maha asa. Artinya pada martabat ahadiyah ini adalah martabat jat. Mula-mula jat pada martabat ahadiyah, dia tajalli pada yang pertama, yaitu Nurullah. Jadi tajallinya kepada Nurullah. Nah, begitu Nurullah nyata, nampak, maka lenyaplah Zatul Haq. Siapa Zatul Haq? Nur Muhammad. Begitu Tuhan menyatakan nurnya, nah itu Nurullah, sekalian jadi Nur Muhammad. Nah, itu aja sudah. Paham gak ada lagi? Begitu Tuhan menyatakan dirinya berupa nur, ini Nurullah, itu sekalian jadi Nur Muhammad. Begitu Nurullah dia nampak, dia nyata, dia tajalli, maka Pak Bu, lenyaplah, hilanglah Zatul Haq. Siapa Zatul Haq? Ya Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad itu menjadi rahasia bagi Nurullah. Karena yang singkatnya tadi, Tuhan menyatajallinya kepada Nur Muhammad. Padahal waktu tajalli, nang tajalli ini adalah berupa Nurullah. Lalu Nurullah jadi Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu adalah Jatul Haq, jat bagi yang hak, yakni Tuhan. Ayo paham kah ada kan? Nya paham, alhamdulillah. Kada paham, alhamdulillah. Artinya kan Tuhan masih sayang lawan pian kada paham. Ini jangan kada turun lagi. Sekalian Pak begitu memancar. Nah, Tuhan tadi menyatakan nurnya. Nah, menyatakan nurnya ini adalah Nurullah. Memancarnya ini Nurullah. Lalu memancarnya Nurullah ini jadi Nur Muhammad. Nah, itu Nur Muhammad itu adalah Zatul Haq. Nang jatnya tadi Nurullah. Nang hak itu adalah Tuhan. Lalu karena tadi Tuhan bernyata dia kepada Nur Muhammad, lalu Nur Muhammad Zatul Haq, jatnya nang hak. Jatnya itu Nurullah, hak daripada Tuhan, nyata pada Nur Muhammad bertahan. Nah, ulun ulangan. Jadi mula-mula jat tadi dia nyata pada martabat ahadiyah, pada martabat keesaan, pada yang pertama nyatalah Nurullah. Begitu Nurullah itu nyata, maka lenyaplah, hilanglah Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu kenyataan Nurullah. Kada. Lalu Nur Muhammad ini bukan berarti hilang dengan sendirinya, menjadi rahasia. Menjadi rahasia.
Lalu Pak Gue, saat itulah nurullah, nurnya Allah, nurnya Tuhan. Dia bersahadat, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Artinya apa? Tidak ada Tuhan melainkan aku. Ini sahadat nurullah. Belum lanjutan. Kemudian nurullah, dia bertajalli kepada nur, sifatnya yaitu Nur Muhammad. Nah, ini tadi Tuhan menyebutnya nurullah, nurullah nyata yang pertama, kemudian terbit lagi nyata kepada Nur Muhammad, padahal ini sejajar. Sejajar. Lalu nurullah itu, ini dalam cerita untuk kita mengenal asal. Ngerti? Lalu nurullah tadi sudah pian tahu, dia tajalli kepada nurnya, kepada nur sifatnya yang bernama Nur Muhammad. Nah, dari Nur Muhammad inilah Pak Aibwe, tolong ini perhatikan. Dari Nur Muhammad inilah adanya antara hubungan hamba dengan Tuhan. Siapa hamba, siapa Tuhan. Lalu ujar nurullah, dalam Quran katakan, ujar nurullah, alastu birabbikum. Jadi dalam Quran yang dikatakan alastu birabbikum itu perkataan nurullah. Betulkah? Ujar nurullah, aku ni Tuhan ni kamu. Lalu jawab Nur Muhammad, qalu bala, inggih pian Tuhan kami, inggih pian Tuhan mulut. Nah, ini di dalam perkara Nur Muhammad. Lalu bagaimana menanggapi ini? Lalu ujar Nur untuk menjawab aku tadi, asalku adalah Jat. Asal Nur daripada Nurullah. Asalku adalah Jat. Ulun ulang. Bujur kalau Tuhan menyatakan nurnya berupa Nurullah. Sekalian jadi Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Nurullah. Asalku daripada Jat. Dan menyatakan sifatku dalam keadaanku, menyatakan sifatku pada keadaanku, menyatakan af'alku pada kebesaranku. Ini perlu pemahaman. Semua penjelasan Bapak Ibu minta maaf, ada terkadang penjelasan yang kadang-kadang kita masih muskilah ngalih memahami. Ujar Nur, asalku daripada Jat. Menyatakan sifatku dalam keadaanku, menyatakan af'alku pada kebesaranku, dan aku kembali kepada Jat jua. Kita ulang, asal Nur dari mana? Dari Jat. Kalau asal Nur nih daripada Jat, sedangkan Jat itu adalah Nurullah. Jat itu adalah Nurullah, nurnya Tuhan. Kemudian Nur Muhammad berarti sifat. Ulang. Nurullah itu adalah Jat, Nur Muhammad itu adalah sifat. Sedangkan Nur Muhammad menjadi alam serta isi, berarti kita ini sifat dan Jat. Sudah mengerti? Berarti kita ini adalah sifat dan Jat. Pahami dulu. Yang ada pada diri kita ini adalah sifat
dan jad. Sekarang bagaimana kalau diri kita dan semesta alam ini dari Nur Muhammad? Yakin tidak bahwa diri kita dan alam semesta terbit dari Nur Muhammad? Namun bukan berarti kita boleh mengaku diri kita Muhammad Rasulullah. Kada boleh. Hanya yang boleh itu Nabi kita nang di Madinah. Nah, hanya yang boleh itu Nabi kita yang di Madinah. Kita cuman merahasiakan. Tetapi merahasiakan itu pun cuman kata-kata. Sebenarnya tidak ada lagi rahasia karena dia sudah nyata, bukan gaib. Jelaslah. Cuman jangan mengata, minta aja. Kita dan semesta alam dari Nur Muhammad. Bukan berarti kita boleh mengaku diri kita Muhammad Rasulullah. Haram. Yang hanya boleh adalah Nabi kita yang di Madinah, karena beliau mendapatkan wahyu dan membetuli pulang nama Sidin serta dijadikan utusan. Kita cuman dalam pengertian mengenalnya, mengetahuinya pada hakikat rahasia diri kita. Satu. Yang kedua, kalau kita dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari mana tadi? Nurullah. Bu, Nur Muhammad saja tidak boleh mengata dirinya Allah, mengaku dirinya Allah, apalagi kita. Walaupun Nur Muhammad itu berasal daripada Allah, haram juga. Tetapi nyata bahwa kita dan semesta alam ini tidak lain adalah kenyataan daripada satu diri, yakni zat yang bernama Nurullah. Jelas? Jadi jangan kena bakaku-kaku, guru kena nanti salah. Tahu aja sudah, tapi jangan bakaku. Kenapa kada boleh bakaku? Karena Tuhan ini Pak Gue sudah tajali dalam bentuk dan rupa serta nama yang lain. Ini pengaruhnya nah kembang mimpian pada akan Allah jelas orang menggerunung. Tahu aja kayak itu cukup ya sudah. Jelas saya biar dihual-hual. Ngerti lah. Nah, Nur Muhammad aja kada boleh mengaku dirinya Allah, apalagi kita. Karena itu Pak Ewe saat Tuhan menyatakan nurnya berupa Nurullah, menyatakan nurnya yakni Nurullah yang jadi Nur Muhammad. Nur Muhammad bakaku Tuhan karena tidak ada yang lain. Amun nikam Tuhan nyatakan pendirikan kada kawa. Nah, kada kawa juga. Lalu inya tadi mengata apa? Qalu bala pian jua Tuhan ulun. Apalagi pian nambah kaku ini nang maulah rusak ilmu, rusak dunia persilatan. Nah, tahu aja sudah. Nah sekarang supaya bulat lah. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, yang kita harus kenali lagi bagaimana setelah kita mengetahui bahwa kalau Nur itulah yang bernama Allah. Nur tadi kalau nama pengaran Allah, Tuhan bagi orang tauhid itu tidak memiliki nama. Tolong jangan sampai salah. Orang yang bertauhid, orang yang betul mengesahkan Allah, Tuhan itu tidak bernama. Tuhan itu tidak bernama. Karena itu jangan sampai kita salah di dalam mengabdi menyembah Tuhan. Dalam satu hadis kursi katakan apa? Janganlah kau sembah jatku. Nang mana jat Tuhan? Nurullah.
Janganlah kau sembah sifatku. Siapa? Nur Muhammad. Janganlah kau sembah asmaku. Siapa? Ruh. Janganlah kau sembah aku. Siapa? Diri dan alam. Sembah aku yang memiliki zat, sifat, asma dan af'al. Ini nang hati-hati. Kebanyakan kita tak sembah nama, asma. Ini nang salah. Orang nang memiliki zat, memiliki sifat, asma dan af'alnya. Tuhan Pak Gue tidak memiliki nama. Lalu bagaimana Allah? Itulah tatkala Tuhan menyatakan nurnya berupa nur Allah, jadi Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah nang bangaran Allah. Nah, sekarang kita bahas ini. Jangan lagi sampai tasambah nama. Jangan batuhan nama. Jangan memuji nama. Jangan sampai tak kacang nama. Kacang, kacang. Nah, ada nyambung. Kacak nan ampun nama, yakni yang dirinya. Yang mana ini Tuhannya? Ulun akan jelaskan. Allah. Allah ini siapa gerak? Maka tadi jangan menyembah zat, sifat, asma dan af'al. Allah. Isi daripada perkataan Allah, isi daripada perkataan Allah itu kada lain zat, sifat, asma dan af'al. Ini dulu pahami. Isi perkataan nampian kata Allah itu zat, sifat, asma dan af'al. Zat dirinya, sifat rupanya, asma namanya, af'al kelakuannya. Adalah semesta alam termasuk diri kita mengandung zat, sifat, asma, af'al. Kalau kita dan semesta alam mengandung zat, sifat, asma, af'al, berarti kita dan alam adalah Allah. Jelaskan. Amun pian ragu boleh aja. Sudah dijelaskan, makanya dari awal tadi Tuhan itu tidak memiliki nama. Kita mengenal Allah. Jadi alam semesta ini mengandung zat, sifat, asma dan af'al. Inilah yang bernama Allah, yaitu nama kebesaran Tuhan. Nama kebesaran Tuhan. Berarti setiap kebesaran Tuhan siapa? Alam dan diri kita bernama Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan kebesarannya yang ada pada sekalian yang ada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan bah la ilaha illallah tapi jika kepala la ilaha illallah. Nah, salah. Ayo, nang mana Allah? Kena dulu Tuhannya lah, nang pian rancak supaya jangan bertuhan nama. Tiap nama ada yang punya. Kena dulu supaya tahu dulu Allah. Jadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan kebesarannya yang ada pada sekalian yang ada. Karena yang ada ini mengandung zat, sifat, asma, af'al, yakni kata Allah. Yo, sampai situ dulu paham lah. Paham nggak dah? Nya ada paham sampai habis nih ngalih. Sampai situ jangan dulu. Amun sampai ke atasnya ini mau pak. Jangan salah kaca. Ini mengenal diri. Siapa diri kita sebenarnya? Lalu Bapak Ibu sekalian, lah, karena sudah mengerti itu, ulun akan sampaikan lagi perkara ini. Allah
Disinilah lawan kita menyatakan syuhudul haq bil haq. Syuhudul haq bil haq. Apa gerang maksudnya syuhudul haq bil haq? Syuhud pandang, hak ya hak, bil haq padanan hak. Artinya syuhudul haq bil haq, karena sudah kenal, sudah tahu pandangan kita syuhudul haq bil haq, memandang yang esa pada keesaan. Siapa yang esa dan siapa keesaan? Memandang yang esa yakni nurullah. Memandang yang esa pada keesaan. Siapa yang esa? Nur. Siapa keesaan? Jat. Siapa nur? Nurullah. Siapa jat? Nur Muhammad. Bukankah kita ini wujud Nur Muhammad? Syuhudul haq bil haq. Memandang nur pada jat. Memandang yang asa kepada keesaan. Siapa jat? Nurullah. Siapa Siapa nur? Nurullah, yakni kenyataan Tuhan. Siapa Nur Muhammad? Siapa jat? Adalah Nur Muhammad, yakni sifat Tuhan. Berarti di sini Pak Ewe pian harus lurungnya panah. Ulun kada kaum bercampur. Yang susah nih Pak pian mempanakan. Kalau sudah pian kenal pandangannya syuhudul haq bil haq, pandang yang esa pada keesaan, yakni nur kepada jat atau nurullah kepada Nur Muhammad. Nurullah kenyataan Nur Muhammad, Nur Muhammad kenyataan Nurullah. Sedangkan Nurullah kenyataanku jatuhan keduanya. Berarti Tuhan memandang dirinya sendiri. Kalau Tuhan memandang dirinya sendiri, mana ada wujud yang lain lagi? Nah ini ulun Pak Aiwai pian perlu waktu untuk merubah pandangan pian. Makanya tadi ulun bulikakan ujar nur asalku daripada jat. Menyatakan sifatku, menyatakan sifatku pada keadaanku, menyatakan sifat pada keadaanku, menyatakan af'al pada kebesaranku, dan kembaliku pada jat juga. Nah, ayo lihati ulun melihat dia ini syuhudul haq bil. Orang yang sudah sampai kepada syuhudul haq bil haq, baik kembali lawan sifat Nabi. Apa sifat Nabi? Jangan mencela orang yang memusuhi, jangan mencela orang yang tidak setuju, jangan mencela orang yang membenci, karena pandangannya syuhudul haq bil. Tadi apa? Asalku daripada jat. Kita dari Nur Muhammad. Ini perkataan Nur Muhammad kita masuk di dalamnya. Asalku daripada jat. Berarti ada nih diri Tuhan. Menyatakan sifat pada keadaanku. Berarti kita masuk pada keadaan Nur Muhammad, yang lain keadaan yang lain keadaan Tuhan. Menyatakan af'alku pada kebesaranku. Nah ada nih af'al Tuhan, dan aku kembali kepada jatku juga. Ayo, kawalah biar membenci. Bagaimana jadi bukan Pak Ibu alim ilmu, banyak hafal kitab, kada di sini duduknya. Ngerti tidak? Jadi jangan salah, supaya pian dilurus. Jangan ilmu ini sekedar pian dengar. Ilmu ini kan ilmu batin, ilmu ini ilmu rahasia. Pemakaiannya pun dari batin, bukan dari anggota. Nah kayak apa dari batin?
ilmu batin lebih afdal dari ilmu zahir, amal batin lebih afdal daripada amal zahir. Pahamkah? Nah, bisa-bisa pian dia memainkan. Yo, buktiakan. Ini nang sifat Nabi itu bagus. Pemaaf Nabi, pemurah Nabi, penyayang Nabi. Lalu timbul sifatnya itu. Timbulan, pian kenapa ada timbul? Pian ilmunya di telinga. Karena manukar rekamannya. Ilmu pian di telinga. Keluar telinga, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, pas bacorikan. Lalu ada mau jadi, ampun orang jadi dalam sehari-hari. Bujur pinando pun orang. Mana buktinya pinando? Nah ini Pak, jelaskan. Nah mudahan kau dipakai. Ini nang langsung dipakai. Kalau sebejauh-jauh mengaji banyak-banyak guru. Bukan ulun menyuruh pian kada jangan mengaji ke lain, kada. Bukan itu yang dimaksud, bukan berjauh-jauh menuntut, bukan berbanyak-banyak guru. Nanya sudah tahu. Mana hasilnya? Nah dari batiniah kita. Tahu dah. Suhudul haq bil haq. Makanya Bapak Ibu sekalian, saking hendak menolong orang yang berpulang ke rahmatullah, orangnya kada pernah mengaji, berdengar kada mau, tapi keluarga seorang apalagi tolong. Makanya saat Pak Aibuai dia berpulang, Nabi tulis di dahi, ada rajinlah terakhir, kalau nang syariatkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini tulisannya asyhadu laka Muhammad nurul a'la ainul haq. Oh itu tulisannya, tulis orang aja lah. Bolehkah guru bahasa Indonesia tersalah aja tak? Asyhadu laka Muhammad. Siapa Muhammad? Begitu nur jahir semesta alam termasuk kita ngarannya Muhammad. Namun kita haram mengaku Muhammad Rasulullah. Yang boleh cuma nang di Madinah. Tahu aja sudah, jangan kau. Tahu aja bahwa kita nih rahasia diri Muhammad. Asyhadu laka Muhammad nurul a'la. Siapa nurul a'la? Iya nur Muhammad. Dari nur Muhammad, yakni sifat ainul haq. Siapa nah? Nurullah, nurnya Tuhan sendiri. Nah di sini nang selamat. Nah tulis orang. Kalau enak minta tulis sama dulu kan? Gini nang hidup. Bro, nang dulu kan? Asyhadu laka Muhammad nurul a'la ainul haq. Itu dengan jari manis. Nah, sebelum ditutup kain kapan? Nah, tulis. Jangan bertanya guru bodoh kakada. Pokoknya tulis itu. Nah, kalau sini anak dulu hidup. Oke. Lawan jari mah. Kalau syariat kan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Tapi jangan sampai Pak Aibuai tulisannya terlalu membekas. Artinya tulisan baby jangan membekas. Tahu kalau membekas? Bekas banget tulisan. Pinung bukir bener. Kalau sebukir. Jangan kayak kaligrafi aja. Nah, asal tulisannya aja. Baik kata tulisannya. Asyhadu laka Muhammad nurul a'la ainul haq. Tapun-tapuntal kah ada bapak? Yang ada asli puntalannya, tulisannya nang asli. Sudah? Nah itu kenyataan Allah. Sudah jelas? Nah, jadi suhud bujur-bujur. Lalu timbul pemaaf, penyayang, pemurah. Lihat Nabi, lihat Rasulullah. Mana lagi Nabi yang ikuti ini?
Mana lagi nampian contoh mun kada nabi. Kada mungkin Pak Ibu orang bisa pemurah, penyayang, pemaaf kalau kada mengenal diri. Tidak mungkin. Kada mungkin itu terjadi. Kalaupun pemaafan hari raya, hatinya dongkol. Tangannya aja berselaman, hatinya kada. Nah, jangan ada hari raya hujan. Nah, jangan ada hari raya hujan. Kan mau kalau hatinya nang musafahah, jangan cuma tangannya. Ini sudah tangannya kada, hatinya jauh lalu baru. Sudah. Allah. Siapa lagi itu Allah? Allah itu Pak Bu. Allah itu nama Tuhan derajatnya. Allah itu nama Tuhan derajatnya sekarang. Dan hakikatnya adalah Zat. Oleh sebab itu, wujud Allah adalah wujud Tuhan. Kalaupun kita tidak boleh mengaku Tuhan, kita tidak boleh mengaku Allah, kita tidak boleh mengaku Muhammad. Tetapi nyata bahwa diri kita, kenyataan Muhammad, wujud Muhammad, rahasianya Allah, dan kenyataan Tuhan. Mengaku aja jangan. Jelaslah. Jadi kada salah biar mengajinya. Nang bakaku-kaku ni nang salah amun pian bakaku Tuhan, nur aja ditakur. Lalu kayak apa guru? Riwayat yang terjadi, beberapa ulama sufi pada bahkan dapat gelar wali, nang inya mengata aku Tuhan. Nah, jangan salah. Itu karena orang dalam keberadaan asik, mabuk, dalam keberadaan lenyap, terganti dirinya dengan rahasia Tuhannya, lalu terlontar kata aku itu bukan aku dirinya. Kembalikan aku tadi siapa? Sejatinya diri, sebenarnya diri. Aku tadi siapa? Ruhullah. Aku tadi siapa? Hayatullah. Aku bubuhannya ini sudah terganti, bukan aku dirinya. Lalu Pak Boy nang mendengar salah paham, nang mendengar salah mengerti, salah sangka. Nah, itu kisahnya. Jadi ulun kada madahkan salah, bujur aja. Mun orang asik, amun pian ini kada mabuk, kada terlalu mabuk. Berlebihan mabuknya. Aku Tuhan ya, aku Allah. Itu lihati dulu siapa yang mengata. Lihati. Karena itu Pak Ibu, sengajaku. Nah ini ganti. Bukan mengganti kalimatnya, ganti dirinya. Akunya bukan aku pian. Adalah Rohullah. Nah siapa Rohullah ini? Nah kembali akan dulu. Allah tadi adalah Tuhan derajatnya. Hakikatnya adalah Zat. Hakikatnya adalah Zat. Dari karena itu jamaah sekalian, untuk mengenal hal ini kita harus lagi berpedoman bahwa kalau kita mengenal dengan sebenarnya siapa Tuhan, jangan lagi mencari Tuhan, karena Tuhan sudah nyata pada Allah, yakni nur. Jelas? Tuhan jangan dicari. Bila semakin mencari Tuhan, semakin tidak ketemu. Jangan mencari Tuhan karena Tuhan sudah nyata pada Allah, yakni nur. Jangan mencari Allah karena sudah nyata menjadi sekalian nyawa, yakni Muhammad. Jelas? Karena itu aku sebenarnya ini yang dikatakan adalah nyawa atau ruh.
kita menyambatnya ruh. Siapa ruh? Nur tadi. Nur menjadi ruh semesta alam. Oleh karena itu, ruh itu Pak Ibu, rupanya seperti jasad. Mamun ruh kudu jangan kayak jasad ulun nang hirang nih hirang jola roh. Jangan kayak itu Bang. Ulun nang ada bungas nih kalau bungas jola roh. Kita bulik jangan masalah bungas kada bungas, masalah warna. Nggih. Mun kayak sidin ada pemon hirang. Apa? Hah? Apa? No coklat jadi ada madahan lah. Di padahannya coklat jago ada bang menirang kali padahannya coklat masuk botol latat banget lagi berlalu Anda minta maaf Iko minta maaf jadi kayak ini Tuhan menyatakan zat sifat asma af'al bangaran ruhullah. Bangaran ruhullah. Ulang. Tuhan menyatakan nurnya, yakni zat sifat asma af'alnya dalam rupa zat sifat asma af'alnya. Lalu disebut nurullah. Sekalian jadi Nur Muhammad. Jadi zat sifat asma af'al menjadi Nur Muhammad. Lalu bangaran Allah. Bangaran kemudian Nur Muhammad ini yang bernama Allah yang sudah dia Pak Ibu diliputi zat sifat asma menjadi ruh semesta alam menjadi ruh karena sempurna lalu bangaran jasad. Nah oleh karenanya ruh itu rupanya seperti jasad dan dia Pak Bu disebut nyawa ya nyawa. Maka itu ulun katakan jangan mencari Tuhan karena sudah jadi Allah, yakni nur. Jangan mencari Allah karena sudah jadinya nyawa. Ragap hal lagi. Kada usah jauh-jauh. Itu pun kita dilarang mengaku Allah. Karena kita sudah jadi insan kamil. Jadi insan sudah. Nah, ini nang Pak Bu, nang kita harus kenal. Oleh sebab itu Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Masya Allah, seorang syekh, seorang wali kutub. Apa ujar sidin? Apa saja yang ada di alam ini itu wujudnya Allah. Karena sidin mengerti bahwa diliputi zat sifat asma af'al. Itulah wujud Allah, dan wujud Allah itu ya wujud Tuhan. Bila dikatakan wujud Allah ya nur, karena nur itu nambahan Allah. Sedangkan wujud Allah itu wujud Tuhan dari nur Tuhan. Nang mana lagi? Nah, kita kembalikan Pak. Dengan mengetahui inilah bahwa tatkala Pak Ibu jatuh hak, dia jatuh hak siapa tadi? Nur Muhammad. Jatuh hak. Menyatakan akan keberadaan dirinya daripada keberadaan Tuhannya yang berhuruf Allah, alif, lam awal, lam akhir dan hak. Biar memperhatikanlah. Setelah tulisan Allah apa lagi? Ada sabdu, ada a. Pernah biar membuka rahasia itu? Tulisan Allah itu diri kita dan semesta alam. Alam dan diri kita, wujudnya Allah. Lalu ada sabdu. Tasdid ini tidak lain Pak Bu yang dimaksud zat daripada yang hak, yakni kada lain nurun ala nuri. Allah nur. Nurun ala nurin apa artinya? Di atas nur ada Allah, yakni alam dan serta isi.
Berarti sabdu itu nurun ala nurin. Ulang-ulang. Allah alam serta isi wujudnya itu adalah nur. Sabdu itu rahasia yang dinamakan nurun ala nurin. Di atas nur ada nur. Siapa? Ya alif, yakni tidak lain zat Tuhan semata-mata. Ya Tuhan, ya Tuhan si alif ini nang berjagat. Bu ngerti juga kan nang jagat? Nah nang jagat ini adalah zat Tuhan semata-mata, menyatakannya lawan sabdu yakni Nur Muhammad. Nur Muhammad jahir dalam kata Allah. Yang kata lain kata Allah ini wujud kita dan semesta alam. Yang mana lagi? Lalu cara pian lagi untuk menanamkan ini bagaimana? Pian tidak boleh tidak. Tadi pandangan bujurakan syuhudul haq bil haq. Tolong jadiakan nilai belajar. Pian belajar ilmu batin berarti amaliyahnya batin. Kalau usah amaliyah nang baca, napa guru bacanya? Dosa cari bacaan. Ada tamalakan juga. Ini mau nang ini aja sehari-hari di pasar kah? Di perumahan kah? Di kantor kah? Berjalan kah? Nah suhudul haq bil. Nang kedua, Pak Bu, lenyapkan keberadaan diri kita. Kayak apa melenyapkannya? Nah, pian jalan menyel apa? Menyelamkan? Kenapa diselamatkan? Melenyapkan. Kenapa diselamatkan? Tapi bujur Jepang mau diselamatkan tuh lenyap juga. Apalagi kalau sing cungolan lenyap latu. Untuk melenyapkan Pak Aibwe, inilah kalimat, tapi bukan dibaca dalam memaham. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah tadi siapa? Nur. Inna lillahi, nampian maksud kita datang dari Allah, ya nur. Makanya ulun katakan tadi Tuhan menyatakan dirinya kepada nur. Nur inilah nang pangaran Allah. Inna lillahi, lenyapkan diri kita kepada Allah, yakni nur. Wa inna ilaihi rojiun, karena nur itu tempat kembali kita. Lenyapkan diri berarti kita harus bertubuh nur. Ini bertubuh nur. Kenapa jadi bertubuh nur? Nah, nur tadi Allah, alam serta isi Muhammad. Lalu Muhammad ini wujud insan begalar hamba. Sekarang dihamba. Sebenarnya hamba ini Muhammad. Mohon hendak bertubuh nur. Sebenarnya hamba itu Muhammad. Karena hanya Muhammad yang memiliki tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Berarti tubuh ini tubuh Muhammad, hati Muhammad, nyawa Muhammad, rahasia Muhammad, bertubuh nur. Jelas? Tolong, bila keadaan nangka ini kenapa terpenjara dalam kubur, habis merusak. Tidak hanya dalam kubur Pak Ibu, ibadah kada diterima. Kenapa ibadah kada terima? Saat berdiri betul, ini sudah sebenarnya dalam keadaan tubadil. Terganti diri kita yang zahir, tubuh kasar kepada diri Muhammad. Nah Muhammadlah nang berdiri betul. Belum selesai lah. Jadi hamba itu adalah Muhammad. Lalu siapa Muhammad? Muhammad itu ilmunya Allah. Apa maksudnya? Ilmunya Allah itu kada lain rahasianya Allah. Berdiri betul. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdiri Tuhan dengan sendirinya. Ayo, inilah 6 orang bertubuh
nur. Ayo main ngatakan lagi pian lah, main ngatakan gawian sorna, gawian tubuh kada lagi. Nya sudah pandangan nur ini kada menyatakan gawian tangan. Biar contoh aja nah, ikam bakopia mengatakan merosok kepala lah. Paham kaminya. Ikam bakopia mengatakan lah kepala ada lagi. Tahu sudah na spontan. Nah kayak itu jo orang batubuh nur. Kada mengatakan lagi. Jadi mengatakan lah berselawar memuruk. Ada lagi kalau dan tahu bahwa selawar itu hendaknya di sini. Kadang mau tangan. Ini dua juga. Amun payu boleh tangan itu lain, itu PH. Salah kalinya ya. Ayo di sini nang pian nang kada mengenang lagi. Bila masih diri pian ini hal nang kada dibaca. Kenapa yo? Karena nang ngarannya zatul haq. Hakikat diri Muhammad itu nurun ala nurin. Karena adalah zatul haq, yakni nur Muhammad la harfin wala sautin, kada bahuruf kada bersuara. Mohon masih bahuruf bersuara nih. Bahaya apa gurunya kita nih maka sembahyang bau salih. Baniat nawa itu mak kada bahuruf kada bersuara di mapan tak kada. Nah itu tetap aja pian baca, hendak dibaca baca, hendak kada. Nang maksudnya ini Pak Bu bukan masalah kalimatnya, kalamnya tuh kalamnya. Takut begitu. Timbulnya suara dari mana? Dari mulut. Timbul mulut. Mbak di tahun ini timbul mulut dari muntung ya. Aku mau rebanan jadi. Aku kan ada kecoknya. Berapa tahun buju-buju. Timbul suara tuh kan kalam. Hakikat kan kalam. Ini mulut bibir perantaranya ya. Nah pada ketika pian memandang kalam maka hilanglah huruf dan suara itu. Kalaupun nyatanya nih ulun berpandir, nyatanya ulun bersuara. Bila bersuara tentu berhuruf, jelas. Tapi karena memandang satu kalam maka hilanglah huruf dan suara. Itu aja. Nah berapa jalan sudah? 2. Ini alahan pada memberi amalan. Lu memberi amalan karena bicaranya batinnya, amalia batin lebih afdal. Yang ketiga, nah ini kada kawa kada Pak Ibu. Untuk bisa kita mengesahkan akan keberadaan diri Tuhan dengan diri kita karena mengerti hakikat keesaannya, maka kita disuruh jalankan syariat. Jalankan syariat. Ulun kada melajari pian kada sembahyang, tetapi bukan memaksa pian sembahyang. Ngerti? Bapak, inya orang sembahyang kada boleh disuruh. Ujur. Orang sembahyang boleh disuruh. Kada boleh, haram. Haram, tak ini hubungan alabiu. Orang sembahyang, ayat sembahyang disuruh, kada boleh. Ini ada baca itu, ini hubungan alabiu. Bolehlah guru ya, orang sembahyang disuruh. Julun wajib, haram jangan wajib. Julun maka Nabi menyuruh, Allah Ta'ala memerintahkan. Nah, kami dah alabiu hukumnya lainnya. Haram. Sekalinya orang haratan sembahyang memang bujur pada boleh. Nah,
Jadi Pak Ibu, untuk menemukan jati diri dan mengesahkan diri Pak Bu, haruslah jalankan syariat. Ulun kada memaksakan. Jalankan syariat. Bagaimana saat menjalankan syariat? Tolong ini dipakai. Syariatnya jalan, batinnya jalan. Apa? Esahkan jasad kita. Esahkan jasad kita dengan roh kita. Esahkan jasad kita dengan nafsu kita. Maka asalah kita dengan roh kita. Ulun ulang nah. Esahkan waktu menggawi ini nah. Esahkan jasad kita dengan nafsu kita. Maka asalah dengan roh kita. Apabila jasad dan nafsu kita asa dengan roh kita, maka jahir batin kita asa dengan Allah Ta'ala. Bila pian bisa mengesahkan jasad dengan nafsu, kayak apa mengesahkan jasad lawan nafsu? Jasad berkehendak dengan kehendak nafsu. Maka inilah yang dikatakan gawian setan. Siapa nama madahkan orang melontar jumrah menawak setan, bisa nama nawak tuh nang jadi setan. Apabila jasad berkehendak dengan kehendak nafsu. Jasad ini berkehendak dengan kehendak nafsu. Nah, apabila pian sudah nyatakan bahwa kita ini tadi sebenarnya diri, jati diri, yakni rohnya Allah. Nah, roh itu dia berkehendak dengan kehendak Tuhan. Karena sempurna, lalu bangaran jasad. Ini roh, sambatannya nyawa. Ini ruh, hilangkan jasad, terganti lawan ruh. Karena itu nih gawian batin. Apabila Pak Ibu sudah gawian batin, maka ruh berkehendak dengan kehendak Tuhan. Asalah jasad dan nafsu kita kepada ruh. Dengan begitu jahir batin kita, jahir jasad, batin ruh, maka asa dengan Allah Ta'ala. Asa dengan Allah Ta'ala. Jadi ini yang dikehendaki. Kenapa pian disuruh beramal, disuruh beribadah? Di dalam beramal beribadah bukan disuruh menyembah. Tolong carikan ayat Quran nang Tuhan menyuruh pian menyembah. Tidak ada. Kalaulah ada, pian memahamnya keliru. Kalaulah ada, satu, wa ani'buduni, sambung, hadza siratum mustaqim. Kalau pian mengatakan wa ani'buduni, sembahlah aku, itulah jalan yang lurus. Di sini bukan makna menyembah. Kalau kada seperti berhala, apalagi ada yang menyembah, ada yang disembah. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Ambil ayat yang kedua, as-salatu lizikri. Sembahyang itu tujuannya mengingat Tuhan, mengingat keesaan Tuhan, menyatakan keesaan Tuhan, bukan menyembah. Bila pian masih sembahyang subuh kena menyembah, syirik. Walau mengambil padilat, bila sembahyang subuh berjamaah sama pahalanya sembahyang sunat semalaman suntuk, kada, malah syirik. Karena maknanya menyembah. Jadi yang lurus as-salatu li zikri. Sembahlah
Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Apa yang diingat? Mengesahkan Tuhan. Jadi pengabdian dan peribadatan nang digawi ini untuk mengesahkan Tuhan, bukan ada yang disembah. Tolong jangan tersinggung. Nang tahun kena hendak tulak haji, atau tahun ini nang datang haji, atau nang sudah berhaji, jangan tersinggung. Kalau orang berhaji, dia dikatakan duyufullah, tamu Tuhan, dapat undangan Tuhan. Tuhan nama undang lawaninya. Ulun bertanya, saat pian sampai di sana, apakah pian bertemu Tuhan nama undang? Jawab nang bahaji tahun ini. Maka dikatakan orang nang bahaji itu duyufullah, tamu Tuhan, orang yang dapat undangan Tuhan. Kenapa waktu sampai di sana nama undang kadeda? Ayo, yang justru pian lihat cuman batu yang dibungkus kain hitam, namanya Baitullah. Nang Tuhan mengundangnya kenapa kadeda? Karena pian kada kenal. Padahal mulai turun pian membaca doanya, Bismillahi amantu billah. Wah, iya, membaca sudah nah. Bismillahi, apa gerang? Alif sebelum huruf ba itu jad, yakni nurullah. Ba yakni nur Muhammad. Jad dan sifat saudara. Sen rahasia. Jadi jad dan sifat Tuhan nyata pada rahasia siapa? Mim Muhammad. Siapa Muhammad? Allah, yakni alam semesta. Ini orangnya Bismillahi. Mulai turun nih orangnya, amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Karena aku ini kada lain hakikat iman. Iman itu hakikat jad, yakni Allah. Nyawa ni iman. Iman itu Tuhan. Makanya aku, yakni nyawa. Aku dan nyawa itu hakikat iman. Dan iman itu kada lain jadnya Allah. Kata oleh pian, aku beriman kepada. Sudah mulai turun. Pian kada paham, pian hafal bacaannya, hafal artinya. Dan apa salahnya? Kayak itu benarnya lagi. Nah, mulai turun nih udah mah Bismillahi amantu billah. Lalu tawakal itu Allah. Artinya berserah. Nangaran orang berserah. Kada ada daya upaya. Nangaran orang kada ada upaya, kada kelihatan lagi diri dan kelakuannya. Ini tawakal itu Allah. Lalu la haula. Ayo, makanya hati-hati. Yang kedua, saat pian wukuf di padang Arafah, kasihan benar yang bahaginya. Saat pian berada wukuf di padang Arafah, napa nang ditunggu? Bakal jongkongan. Disuruh orang menangis hakun, menangis lah sih. Bini kada hendak menangis, disuruh menangis. Kada kau abahnya yang menangis, ya nang ditukarakannya nang tetek semantak. Luput di Arafah, bukan sekedar menunggu, menanti, kumpul di satu padang yang luas. Arafah itu napa gerang maksudnya? Wukuf di padang Arafah. Badiam berhenti untuk musyahadah, untuk mengenal nasalaman ini, diri dan semesta, alam dan yang lainnya dikenali. Itu orang wukuf. Kalau cuma pian berenai, bebacaan. Inilah kenapa puncaknya Arafah itu haji. Puncak haji itu Arafah, mengenal.
kenali. Nah oleh karena tadi penghambaan dan peribadatan itu maksudnya untuk mengesahkan, bukan ada yang dipuji, bukan ada yang disembah. Kata ingatakan kena mulai subuh nih, jangan lagi macam-macam, tapi untuk itu jalankan syariat. Kada tahu kena mengesahkan mun kada dijalankan. Kayak apa kendaraan hanya ditukar? Kendaraan Mio nih, lain sakupik. Ini kada seteh lah sakupik. Guru kada dibisi. Nukar roy. Kendaraan sakupi hanya nukar. Amun pian lihat aja, kada pian tunggang, kada tahu nyamannya. Ya kan? Nah rayon dulu. Nah, mana masalahnya yuk? Lubak liung, tikungan belok. Siapa nama liung lawan nang membelok neng itu nang pian iti rasapi rasakan. Kada nang tangan neng ini pak, kada na setang pak, kadanya kendaraan ada orangnya. Nah kita bahas nih. 2 jam lagi. Siapa nih? Itulah tidak lain Pak Aiboy, Allah. Karena yang bersifat wujud itu hanya Allah. Berarti yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah. Yang lain tidak ada. Yang bersifat wujud hanya Allah. Berarti yang lain tidak ada. Yang kedua, Tuhan. Tuhan itu yang hidup atau zat yang maha hidup. Karena itu tidak ada yang hidup kecuali Tuhan. Sekarang Tuhannya jangan dicari karena sudah nyata kepada Allah, yakni nur. Allahnya jangan dicari karena sudah jadi nyawa. Namun kita babulik jangan bakaku. Menhandak bakaku bisa-bisa membulikakan akuan. Sengaja bersembahyang, nah akunya tuh bulikakan. Bulikakannya kemana? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa Allah? Ya nur. Yang nur itu menjadi ruh. Ya roh tadi. Oleh sebab itu Pak, Allah adalah zat. Jadi Tuhan kada usah lagi kita bicarakan karena sudah nyata kepada Allah dan Muhammad. Allah zat, Muhammad sifat. Allah zat, Muhammad sifat. Sedangkan kita lah zat sifat itu. Oleh karenanya kita lawan Tuhan tidak bercerai, tidak juga bersatu, tetapi esa. Pandang johir, ujar sinur, ujar nur, ikam barataan baunya aneh. Jadi nur bisa aja bahasa Banjarnya. Ikam bubuhannya nyawa-nyawa beratani datang daripada aku. Ujar nur nih nah, nur berkata, nyawa-nyawa beratani dari aku dari Tuhanku. Lalu Pak Bu, bagaimana pian memesrakan dan mengesahkan? Pandang johir, aku hamba. Pandang batin, Tuhan. Sekali lagi, jangan lagi mencari-cari. Pandang jahir, hamba rupain insan, kejahiran nur. Pandang batin, itu adalah diriku jernur yang kada lain rahasia Tuhanku. Jadi pian duduk di mana? Ulun bertanya, jawaban pian menentukan. Ulun kada menyalahkan, tapi ulun jawab. Pertama, asal semesta alam dari nurlah. Sekarang yang ulun tanya lawan pian, nur ni kodim kamu hadaskan, itu menentukan diri pian.
Ulun kada memaksakan, tapi jangan juga menyalahkan ulun. Ulun tetap menyatakan nur itu qadim. Kalau ada yang menyatakan nur itu muhaddas walau seorang wali, berarti seluruh ilmunya hancur, karena ilmu dari nur. Seluruh ibadahnya binasa, karena ibadah juga dari nur. Dari mana kau bergerak berdiam? Bahkan dirinya binasa, karena dirinya juga dari nur. Maka ulun tetap menyatakan nur itu qadim, namun jangan disambat. Nah, guru aja nyambat, enggak kan mau. Makanya qadim. Kenapa? Karena dia rahasia Tuhannya, esa dengan Tuhan. Nur ini esa dengan Tuhannya. Di mana ada nur, di situ nang ampun. Seorang wali sekalipun belum kelupa. Bahkan guru ulun pun ada nang memadahkan nur itu muhaddas belum pun kelupa. Apa boleh guru dengan murid berbeda pendapat? Boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Imam Hanafi dengan Maliki berbeda, Maliki dengan Syafi'i kada sama, Syafi'i dengan Hambali juga berlainan. Guru ulun memadahkan muhaddas, ulun tetap qadim. Toh Habib. Ini ulun lah. Karena bila ulun berpendapat itu muhaddas, maka diri hancur, ilmu hancur, amal binasa. Karena semua terbit dari nur, semesta alam dari nur. Sedangkan nur rahasia Tuhan, berarti nur dari yang qadim. Maka dari yang qadim apapun semuanya qadim. Kalau pian tetap permasalahkan Pak Bu, maka kita ini kena mati. Kenapa diibadahkan qadim? Nah, ini kada mati. Makanya tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau orang berpegang di qadim itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, jangan dipadahkan mati. Amun berpegang di muhaddas kullu nafsin za'iqatul maut, ia berdalil keduanya. Amun berpegang di qadim innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Amun sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Amun pian berpegang di muhaddas kullu nafsin za'iqatul maut. Amun kullu nafsin za'iqatul maut, kullu syai'in halikun. Amun guru sawat kada paham nenek, ampih jadi guru. Bila pian berpegang di muhaddas, itulah nang dipadahkan mati. Amun pian mati berarti binasa. Itu dalil. Berdalil bertan. Ini dalam Quran juga. Tasarah jalan pian mana? Tuhan memberi jalan. Nak jalan yang mana toh? Jelas selo nak jalan nyaman. Paham nggak? Jadi bila ada orang memadahkan muhaddas, jangan dihual. Ngerti kada? Kau dia guru kalau itu. Nah, ini mah adu guru. Jangan ngarannya gini qadim. Jadikan raha dalam kubur hidup. Dalam kubur hidup. Nah, muhaddas ini jangan nak hidup dibakar orang. Hancur. Ada batahan. Nah, jadi Pak Ibu jangan bakarasan lagi qadim lawan muhaddas lah. Nang qadim beranai, takkannya nang muhaddas itu dibarai. Nya nang qadim ini dah sebenarnya, nya nang muhaddas itu barai. Napa barai? Nah, bakal cok. Takkannya. Jadi apa? Sudah paham? Terakhir, pandang jahir insan, pandang hakikat Tuhan. Lalu di dalam perkara inilah jamaah sekalian yang dimuliakannya Allah, ambil satu
Pak, ambil satu hal yang jangan sampai lagi menjadi keraguan lawan kita. Satu hal ini tolong jangan dibaca. Dulu Allah, kini Allah, sekarang Allah, nanti pun Allah. Sekali lagi, jangan diubah. Kuatakan keyakinan masing-masing. Dulu Allah, sekarang Allah, nanti juga Allah. Kenapa? Karena kita dari Allah, datang dengan Allah, kembali kepada Allah. Jelas jangan? Pegang baik-baik. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, inilah yang dinyatakan tadi, bahwa petunjuk, kenyataan, tanda Tuhan ada pada Muhammad. Siapa Muhammad? Wujud semesta alam. Nah, mudah-mudahan ilmu yang ulun sampaikan pada malam hari ini bisa kita paham dan mengerti. Mudah-mudahan kita diberikan keyakinan yang mantap hingga betul-betul Allah reda dan Rasulullah pun meredai apa yang kita dapatkan ilmu yang sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula menjadi seiring doa kepada pian yang belajar, mudah-mudahan hidup di dunia kita kaya dengan harta, hidup di akhirat kita pun juga dapatkan keselamatan. Amin. Bisirin Nabi wa alin Nabi wa bisus salatil Fatiha.